أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya jualah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan malam hari ini. Pada pertemuan kita hari Senin malam tanggal 17 ini, kita akan meneruskan pembahasan surat Al-Hajj, surat yang ke-22, surat Haji, ayatnya 46 sampai 50. 46 sampai 50. Untuk itu, mari kita sama-sama masuk ke screen untuk membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulub. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulub. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw yasma'una biha. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. فإنها لا تعمى ولكن تعمى القلوب. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا
أنا لكم نذير مبين. قل يا أيها أيها الناس إنما الناس أنا إنما لكم نذير أنا لكم مبين. نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين فالذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات لهم الصالحات لهم مغفرة مغفرة ورزق ورزق كريم. كريم. صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار على على رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Harapan kita cuma satu, semoga Allah SWT melihat kita dengan pandangan rahmatnya, sehingga kita nanti pada saat kembali kepadanya diterima dengan penerimaan yang indah, ditempatkan di Telaga Haud bersama dengan Rasulullah SAW, serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang setia. Dan semoga apa yang kita baca tadi menjadi pengundang rezeki yang mulia bagi kita, seperti nanti kita bahas di salah satu ayat berikut ini. Kita teruskan surat Haji, surat Al-Hajj. Surat Haji adalah surat yang turun di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 78 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-50. Jemaah sekalian, ini ayat 46 sampai 50 sangat-sangat perlu kita perhatikan baik-baik, karena ini berbicara tentang diri-diri kita masing-masing, yaitu bahwa kalau ada orang yang tidak bisa menemukan kebenaran, maka itu bukanlah mata kepalanya yang buta, tetapi mata hatinya. Tapi seperti biasa, kita kembali satu ayat dulu, yaitu ayat yang ke-45 sebelum kita lanjut pada ayat 46. Di terakhir ayat 45, Allah berbicara tentang peradaban yang runtuh. Kemudian sumber ekonomi yang rusak, mati, diibaratkan dengan sumur yang kering. Sumur yang kering berarti bahwa sumber ekonomi sudah tidak memadai lagi. Kalau bahasa ekonominya pertumbuhan ekonomi minus, kontraksi, defisit, dan semacamnya. Kemudian istana tinggi yang kosong artinya bahwa pemimpin negara tidak lagi bertanggung jawab secara sempurna kepada peradaban atau negara tersebut. Nah, ini adalah tanda-tanda ciri-ciri negara yang runtuh yang disebutkan dalam Al-Quran. Ciri-ciri negara atau peradaban yang runtuh seperti disebutkan di ayat 45 oleh manusia modern disebut dengan istilah failed state, negara yang gagal. Jadi ada namanya negara yang gagal. Kenapa? Karena setiap negara dibuat punya cita-cita yang mulia. Ingat, negara itu dibuat oleh rakyat. Rakyatlah yang kemudian membangun negara itu sehingga ada pemerintahannya, ada batas-batas negaranya, ada hukumnya. Jadi subjek paling penting dan utama dalam sebuah negara adalah rakyat. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha. Betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan, kata Allah. Wahia zalimatun. Apa sebabnya? Karena negeri itu kemudian dia rusak. Zalimah. Zalim itu artinya negara itu sudah rusak. Kita sebut tadi dengan failed state.
Ditandai dengan fahiya khawiyatun ala urusya. Ketika bangunan-bangunan tidak lagi ada yang bagus, infrastruktur sudah rusak. Wabirin mu'attalah, wabirin mu'attalatin. Sumur-sumur telah menjadi kering. Artinya kalau air sudah kurang kan berarti ekonomi menjadi memburuk. Kenapa? Karena susah dapat air tawar, kemudian pertanian, perkebunan tidak bisa jalan, peternakan tidak bisa jalan. Karena pertanian, perkebunan, dan peternakan itu butuh air tawar. Mereka tidak bisa kalau air laut. Wa qasrin masyid, dan juga istana yang tinggi menjadi roboh dalam pengertian tidak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai istana negara, tugas sosial politiknya sebagai negara. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat baru kita ada 5, yaitu 46 sampai 50. Yang kalau kita ringkaskan, kira-kira ini adalah ringkasannya. Dimulai dengan ayat 46, mewanti-wanti kita bahwa yang paling berbahaya itu bukan mata kepala yang buta. Kita tentu berlindung dari Allah agar jangan sampai kita buta mata kepala. Kita berharap tetap sehat walafiat sampai akhir hayat. Tetapi seandainya pun itu terjadi, belum seberapa dibanding dengan kebutaan mata hati. Karena kalau orang buta mata hatinya, maka tidak bisa melihat kebenaran. Dan ketika tidak bisa melihat kebenaran, namanya tersesat, maka perbuatan-perbuatannya bertentangan dengan petunjuk Allah, dan nanti di akhirat tempatnya adalah di neraka. Jadi hati. Dan fungsi hati itu disebutkan dalam ayat 46 nanti adalah sebagai fungsi akal, yaqiluna biha, menggunakan akal. Itulah sebabnya agama itu dasarnya akal. Ini hadis yang diangkat di sini. Hadis Abu Daud. Wah, nanti disebutkan bahwa tanggung jawab syariat tidak ada lagi pada 4 jenis orang. Orang yang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia akil balik, kemudian orang gila hingga dia berakal kembali. Jadi itu adalah 3 yang dicabut sampai kemudian. Jadi intinya adalah akal sehat sangat penting. Kemudian hati inilah dia. Kalau hati menjadi rusak, ya rusaklah segala-galanya, terutama ketika dia buta. Jadi akal sehat itu seperti ini, lihat. Ya, akal sehat itulah yang menjadi penyebab kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Timbangan. Nah, untuk mencapai derajat itu, kita harus tawakal. Kalau kita tawakal, maka Allah janjikan kepada kita rezeki dan ampunan dan rezeki di sini. Ampunan dan rezeki. Lalu kemudian dunia terasa lama bagi kita, tetapi sebetulnya kata Allah itu sebentar. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi kalian. Jadi ingat, ini perumpamaan. 1 hari di sisi kita manusia sama dengan 1000 tahun di sisi Tuhan. Jadi inilah dia. Dengan demikian, kalau kita berumur 100 tahun, ya berarti tidak seberapa. Karena 1 hari kita 1000 tahun di sisi Tuhan. Jadi kalau kita 100 tahun, cuma 1/10 saja di sisi Tuhan. Kita mulai dari ayat pertama, yaitu ayat 46. Ayat ini 46. Ini ilustrasinya. Ini adalah hati, ini adalah telinga. Jadi kita diberikan hati untuk digunakan sebagai akal ini, dalam kurung akal. Telinga untuk mendengarkan nasihat-nasihat, instrumen pembelajaran. Maka kita lihat hakikat kebutaan bukan pada mata. Fokus utamanya bukan pada mata, bukan pada mata fisik. Tetapi yang buta ialah hati di sini, mata hati yang ada di dalam dada. Jadi seandainya kita buta kepalanya masih bagus, karena selama masih belum buta mata hatinya. Karena kalau buta mata hati ini sudah menjadi masalah. Kejadian-kejadian korupsi, pembunuhan, judol, dan sebagainya itu muncul karena kebutaan mata hati. Mata mereka masih bagus, para koruptor itu mata kepalanya tentu bagus. Para pembunuh-pembunuh termasuk pembunuh bayaran tentu mata kepalanya bagus. Kita lihat pemimpinnya Amerika, Donald Trump dan Netanyahu yang melakukan kejahatan yang luar biasa di Gaza, itu mata kepalanya bagus, tetapi mata hatinya telah mati.
Jadi inilah yang harus kita wanti-wantikan. Mata hati yang paling penting. Jadi kita disuruh berjalan di muka bumi untuk menyaksikan peninggalan-peninggalan ini. Nah, pada saat kita berjalan itu harus menggunakan akal. Ingat, gunakan akal berdasarkan ayat ini. Maka tadi saya katakan di awal, coba perhatikan baik-baik nanti ayat berikut ini. Karena kita disuruh menggunakan akal. Bunyi ayatnya seperti ini. Afalam yasiru fil ardi. Mengapa mereka manusia tidak berjalan? Yasir itu berjalan. Fil ardi di muka bumi. Hanya apakah? Ya, afalam, apakah mereka tidak? Apa itu adalah apakah, lam, mereka tidak. Yasiru berjalan fil ardi di muka bumi. Kan berarti bahwa kalau kita berjalan di muka bumi bagus, tetapi harus menggunakan akal. Bukan hanya sekedar untuk datang mempertunjukkan bahwa kita setelah pergi ke tempat-tempat ini. Tujuan utama kita berjalan di muka bumi adalah untuk menyaksikan bekas-bekas peninggalan-peninggalan orang-orang sebelum kita, sehingga kita bisa belajar dari mereka. Kalau dia runtuh peradabannya, kita harus tahu penyebab runtuhnya, dan jangan kita mengulanginya lagi. Karena kalau kita ulangi, hukum berlangsung seperti itu, yaitu pasti akan runtuh juga. Karena hukum kehidupan ini kan bersifat universal. Sama di semua tempat dan semua waktu. Jadi makanya, kenapa manusia tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun, bukankah dia punya kalbu? Jadi, kita lihat yang pertama ditanyakan di sini adalah yasiru, berjalan fil ardi. Kemudian mereka punya kalbu. Apa fungsinya kalbu ini? Ini ya, yaqiluna biha. Jadi kalbu ini adalah yaqiluna biha. Biha itu dengan kalbu ini. Ya, jadi mereka menggunakan akal. Kita terjemahkan dengan menggunakan akal karena ini adalah fi'il, kata kerja. Karena dalam bahasa kita, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, kalau kita menggunakan kata mengakali kan nggak enak artinya. Mengakali itu artinya menipu. Mengakali itu artinya menempuh jalan yang salah. Diakali. Artinya sesuatu yang dilarang bisa diakali. Nah, itu salah. Jadi padahal aslinya kalau diakali artinya digunakan akal. Tetapi entah kenapa dalam bahasa kita menjadi tidak bagus artinya. Mereka mengakali peraturan, mereka mengakali ini. Jadi akhirnya kemudian Kementerian Agama menggunakan terjemahan memahami. Memahami. Jadi mereka menggunakan kata memahami. Yaqiluna biha, memahami dengannya. Tapi ingat, kata dasarnya lihat ini. Ain, qaf, lam, akal. Jadi bagian tahu bahasa Arab ini enak. Menggunakan akal. Jadi kita bisa artikan bahwa kalbu itu adalah fungsinya untuk berakal. Untuk digunakan sebagai berakal. Ya, jadi kalbu. Makanya dalam Al-Quran itu kata yaqiluna tidak ada isimnya, tidak ada kata bendanya, tidak ada kata namanya. Kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan cari Al-Quran, Darul Search, cari kata aklun dalam Al-Quran, tidak ada. Aklun itu kan kata benda isim. Kita tidak temukan aklun dalam Al-Quran. Yang ada adalah semuanya dalam bentuk fi'il. Yaqiluna, ta'qiluna, akalu, itu ada dalam Al-Quran. Mimba di akaluhu itu adalah bentuk madinya. Fi'il madi namanya. Fi'il madi. Kata kerja lampau. Nah, jadi kita tidak menemukan kata akal. Apa sebabnya? Karena ini. Jadi akal itu sebenarnya kalbu. Yang ada di pikiran kita itu kan namanya otak. Ya, itu otak. Kita terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi brain itu. Otak. Nah, otak itu adalah instrumen fisik untuk kita gunakan berakal. Ya, berakal. Karena otak itu adalah alatnya kalbu. Ya, alatnya kalbu untuk berakal, maka yaqiluna di sini ada nih, yaqiluna di sini adalah fungsi abstrak daripada otak. Otak itu adalah biologis, kelihatan, tidak abstrak, konkret, bisa dibelek, bisa dibedah, bisa operasi oleh dokternya, otak bisa dikeluarin. Nah, tetapi akal tidak bisa, karena akal itu fungsi. Yang namanya fungsi itu nggak bisa kelihatan. Yang namanya fungsi adalah abstrak, tidak konkret. Contohnya misalnya rumah itu fisik, tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal itu tidak bisa diwujudkan. Yang ada adalah rumah, kemudian ada orang di dalamnya. Nah, jadi fungsinya apa? Sebagai
sebagai tempat tinggal, fungsi. Jadi sebagai fungsi tidak kelihatan karena dia adalah kata benda abstrak. Nah, dengan demikian jelas kaisar bagi akal juga begitu. Ya kiluna biha. Jadi mereka punya kalbu yang dengan kalbu itu mereka gunakan untuk berakal. Atau azanun, mereka punya telinga, kuping. Apa fungsinya kuping? Yasma'una biha, digunakan untuk mendengar. Jadi kita punya harus satu syarat, yaitu selalu mau mendengar. Kalau kita sudah tutup telinga, tidak mau mendengar, ini sudah repot. Ya, pasti sudah terkena namanya dogmatika atau doktrin. Tidak mau berubah lagi, dan orang seperti ini tidak bisa meningkat. Kita kan harus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk meningkat atau maju dari waktu ke waktu, kita harus mau mendengar. Yasma'una biha. Fa'inna la ta'mal absar. Karena sesungguhnya la ta'mal absar, bukanlah penglihatan. Bukanlah penglihatan yang buta. Buta di sini. Maksudnya di sini bukan mata kepala yang buta. Jadi kalau ada orang buta, fa'inna la ta'mal absar. Bukan mata kepalanya yang buta, walakin akan tetapi ta'mal qulub. Nah, yang buta adalah ini. Jadi yang buta adalah kalbunya. Ketika kalbunya di sini buta, maka kemudian akibatnya tidak bisa menggunakan akalnya. Kalbu, kalau ini hati buta, ta'mal qulub, maka dia tidak bisa menggunakan akalnya. Sumbu pendek namanya, nama lainnya sumbu pendek. Pendek sumbunya, gampang meledak, gampang meletup-letup. Nah, makanya dikatakan kalbu yang dimaksud akal di sini adalah allati fis sudur. Ya. Sudur sebetulnya bisa diartikan dada, tetapi terutama karena kalau otak tadi kan di kepala bukan di dada, maka sudur itu kita kembalikan kepada terjemahan aslinya itu kesadaran. Jadi kata sadar itu dalam bahasa Melayu Indonesia, sadar itu adalah dari kata sadar. Ya, apa yang kita tulis dengan sadar itu dari kata sadar sini. Dari kata sadar di sini. Sudur. Sudur itu bentuk jamak. Jadi sadar. Makanya kan manusia digoyahkan oleh iblis itu adalah di dalam kesadarannya. Ya. Coba kita baca misalnya surat Qul a'udzu birabbin nas. Itu ada kata-kata alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu membisik-bisikan atau mengganggu manusia dari kesadarannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisik-bisikan manusia, mempengaruhi manusia melalui kesadaran. Jadi kesadaran yang dirusak, kesadaran yang didistorsi, kesadaran yang dipengaruhi, maka orang bisa berubah. Yang tadinya tidak biasa judi online menjadi judi online. Tadinya kuku tidak mau berjudi. Ketika ada masalah ada teman yang godain, tidak banyak kok cobain aja. Nah, cobain akhirnya kemudian ketagihan, adiksi. Akhirnya kemudian judi lagi sampai kemudian menjual segala-galanya. Ya, kenapa? Karena kalbunya tidak bekerja, yaitu akalnya tidak bekerja. Lupa kalau yang namanya judi online itu tidak akan pernah menang. Kalau tuh ada menang itu satu dalam 1000. Satu dalam 1000 tuh kalau ada. Untuk apa? Untuk motivasi yang lain. Untuk memancing yang lain. Karena motivasi sebetulnya memancing yang lain. Sehingga tidak ada orang yang penjudi online itu yang kaya raya. Jadi oleh sebab itu, maka disitulah kesadaran itulah setan bekerja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Kita dipengaruhi di sana. Nah, biasanya kalau orang itu tidak mampu langsung ke kita melalui pertemanan. Karena manusia itu paling gampang dipengaruhi kalau tidak bisa langsung melalui temannya. Karena biasanya kalau manusia itu diajak oleh temannya susah untuk mengelak, susah untuk menolak. Oleh sebab itulah melalui temannya, melalui pasangannya bisa juga. Misalnya suaminya tidak bisa dipengaruhi melalui istrinya. Istrinya tidak bisa dipengaruhi melalui suaminya. Makanya kita lihat yang namanya korup itu ada pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak yang pejabat, ibu-ibu yang pejabat juga bisa jadi korupsi. Kenapa? Karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semuanya bisa. Kenapa? Sama-sama punya kalbu, sama-sama punya juga akal. Jadi inilah makanya intinya ayat ini adalah bahwa satu,
menyuruh kita untuk berjalan di muka bumi supaya memikirkan, menganalisis dengan benar kenapa mereka hancur, kenapa mereka binasa. Kita gunakan juga pendengaran, menguping, mendengarkan menggunakan travel guide-nya misalnya. Kan ada travel guide biasanya menceritakan, atau kita membaca, karena kata mendengarkan di sini bisa bermakna mendengarkan langsung dengan telinga, bisa juga mendengarkan melalui membaca buku-buku atau majalah-majalah. Nah, jadi menggunakan akal. Nah, kemudian kalau ada yang bermasalah, itu bukanlah matanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan heran kalau ada orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, sarjana, titelnya 3, titel S1, titel S2, titel S3. Ataukah ada gelar S1, S2, S3, ada. Tetapi korup juga, bermasalah juga. Kenapa? Ya, seperti dikatakan di sini. Bukan pendidikannya yang salah, bukan titelnya yang salah, bukan gelarnya yang salah, tetapi kalbunya yang tertutup. Jadi jangan kita salahkan sekolahnya. Jangan kita langsung berkesimpulan percuma sekolah, itu dua hal yang berbeda. Ya, kita mengatakan percuma sekolah itu salah kesimpulannya, konklusinya salah. Karena yang salah itu bukan sekolahnya, yang salah adalah kalbunya. Inilah bagusnya ayat ini. Menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bermasalah itu bukan sekolahnya, bukan gelarnya, bukan titelnya, tetapi kalbunya. Ini, perhatikan kata-kata ini. Wala ta'mal absar, bukanlah mata kepalanya yang buta, walakin akan tetapi ta'mal qulub, yang buta adalah kalbunya. Jadi kalbunya yang buta. Allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Kita lihat ayat pendukungnya di sini. Kita lihat surat Yusuf, ayat 109. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika," dan tiadalah kami mengutus sebelum engkau Muhammad, illa kecuali rijalan, laki-laki. Jadi semua nabi dan rasul adalah laki-laki. Bukan berarti perempuan itu rendah, enggak. Banyak perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. Bahkan nabi-nabi ini menjadi nabi karena perempuan. Contohnya saya Nabi Musa, berkat pengorbanan daripada ibunya yang melepaskan cintanya kepada anaknya untuk dihanyutkan di sungai. Kemudian di sana ada kakak perempuannya yang mengikuti mengikuti keranda itu sampai jauh. Kemudian ada Siti Asia, istrinya Firaun, yang kemudian mencegah suaminya supaya tidak membunuhnya. Jadi ada perempuan di sana. Nah, jadi dengan demikian kata rijalan bukan berarti perempuan tidak boleh. Memang kalau yang namanya nabi itu kan harus siap bekerja 24 jam. Jadi harus bekerja 24 jam. Jadi AMPM kata orang Inggris, AMPM. Jadi pagi sore, ya, pagi malam, siang malam tuh kerjanya. Nah, sedangkan kalau dia perempuan kan dia hamil, dia harus melahirkan, dia harus setelah melahirkan menyusui bayinya, menyapi bayinya. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi oleh sebab itulah tidak dilantiknya perempuan jadi nabi bukan berarti laki-laki lebih utama, bukan itu. Karena dikatakan si Nuhai, nanti ibunya Nabi Musa juga mendapatkan wahyu. Nah, jadi illa rijalan nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepadanya Rasul ini, min ahlil qura, dari penduduk negeri. Jadi artinya selalu nabi dari penduduk negeri. Contohnya misalnya untuk Mekah Quraisy, ya, yang diutus itu Nabi Muhammad. Untuk Ibrani, untuk Bani Israel diutus misalnya Nabi Musa, begitu. Afalam yasiru fil ard, lalu kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Nah, ya. Jadi tentang Rasul dulu yang diutus kepada negeri-negeri. Lalu kemudian Tuhan bertanya, afalam yasiru fil ardi, mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru, lalu mereka memperhatikan kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Lalu mereka memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Jadi kita bisa menyaksikan, misalnya kita pergi ke Karbala, Arba'in. Yang kita saksikan di sana bukan hanya Al-Husain, Imam Husain. Tapi yang kita saksikan di sana adalah kejahatan orang-orang yang membunuhnya. Dan orang-orangnya ada, tempatnya ada, Kufah, pusat kotanya pada saat itu.
Gubernurnya namanya ya Ibnu Ziyad. Sedangkan khalifah tertingginya berpusat di Damaskus. Pemimpin tertingginya namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, begitu. Jadi ada. Nah, jadi ada orang yang sangat baik dan ada orang yang sangat buruk dari situ. Tadi dikatakan fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Lalu memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka, akibat perbuatan, akibat tindakan. Nah, dari pengamatan itu lahirlah kesimpulan waladarul akhirah, benar-benar hari akhirat itu khairul lilladzina taqwa, lebih baik bagi pada orang bertakwa. Afala taqilun. Nah, ini ujungnya sama tadi. Kenapa tidak menggunakan akal? Jadi kalau berkaitan dengan dengan mana tadi berjalan di muka bumi ini, ya, afalam yasiru fil ard, selalu di belakangnya di antaranya taqilun. Jadi kalau kita berjalan bukan hanya sekedar menikmati perjalanan, tapi juga menganalisis, memikirkan, menggunakan akal di sepanjang perjalanan itu. Nah, itulah yang disebut dengan berjalan secara rohani, berjalan secara berdasarkan perintah Al-Quran. Karena tadi perintah Al-Quran mengatakan afalam yasiru fil ardi, ayat ini tadi afalam yasiru fil ard. Kalau di sini di tengah-tengahnya nih, afalam yasiru fil ardi, kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu perhatikan ujung-ujungnya apa? Afala taqilun. Mengapa kalian tidak menggunakan akal? Afala taqilun. Nah, jadi jemaah sekalian, ini kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan penekanan pada akal dan akal. Cuma sayangnya, karena kita umat Islam sudah terbiasa dari kecil seakan-akan tidak boleh menggunakan akal, begitu ada orang bicarakan akal, langsung kita a priori, langsung kita pesimis. Ya, kok itu orang bicara agama menggunakan akal? Padahal banyak sekali dalam Al-Quran, dan juga nanti kita lihat hadisnya juga betapa pentingnya menggunakan akal itu. Kita lanjut, ayat berikutnya 47. Nah, dia 47 ini Allah berbicara bahwa waktu itu relatif. Waktu alam dunia kan waktu materi gerak di dunia. Ingat, waktu kita ini kan sebetulnya adalah penghitung gerak. Jadi apa yang disebut dengan waktu itu penghitung gerak. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, antara jam ini dengan perputaran bumi tidak ada hubungannya. Cuma dibuat bahwa ini berjalan secara mekanika, bahwa ini setiap satu hari 24 jam, itu namanya 24 jam. 24 jam itu disepakati 24 jam. 24 jam itu dibagi berarti jam. Jam itu adalah terdiri daripada 60 menit. Nah, gitu. Jadi disepakati bahwa 60 menit itu adalah 1 jam. 60 menit 1 jam. Kemudian 1 menit adalah 60 detik. Nah, begitu. Jadi 60 detik adalah 1 menit, 60 menit 1 jam. Apa itu detik? Detak. Ya, niat saya kata detak. Setiap berdetak, detaknya disambung. Tak, 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 tak. Nah, itu namanya detik. Ya. Makanya dalam bahasa Inggris disebut dengan second. Kenapa disebut dengan second? Karena sebetulnya masih ada yang lebih cepat lagi kalau kita lihat itu. Harusnya ada 60 gerak sama dengan 1 second. Nah, seperti itu. Jadi masih nomor 2 itu sebetulnya second. Ada nomor satunya lagi. Nah, kemudian kita lihat ini adalah alat penghitung namanya jam. Dan Allah mengatakan, 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi kalian. Jadi kalau ada yang mengatakan, coba dipercepat. Kan ada yang meminta dipercepat azab Allah. Allah mengatakan, kenapa mesti dipercepat? Waktu kalian saja sudah sangat singkat. 1 hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun di sisi kalian. Artinya kalau 1000 tahun di sisi kalian, baru 1 hari di sisi Allah. Itu pun hanya pendekatan. Karena di sisi Allah itu kan tidak berlaku waktu sebetulnya. Kata 1000 juga kenapa? Karena pada saat Al-Quran diturunkan, bilangan paling tinggi di Arab adalah 1000. Ulangi lagi, bilangan atau angka paling tinggi oleh orang Arab itu 1000. Makanya jemaah sekalian tidak menemukan di atas angka 1000 di dalam bahasa Arab. Ya, 1000 itu paling tinggi, alfun. Nah, belakangan baru muncul misalnya di atasnya 1000, ribu itu kan juta. Di atasnya juta kan miliar. Nah, juta itu sudah dari bahasa Inggris, bukan dari bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris ribu kan thousands, ribu kalau bahasa kitanya. Sedangkan bahasa Arab itu alfu, jadi beda. Tapi begitu masuk kata juta, juta itu kan bahasa Inggrisnya million. Ya, bukan B ya, million.
jadi million. Nah makanya di dalam bahasa Arab punya million juga, million. Ya, jadi 1 juta dalam bahasa Arab itu million. Kenapa? Karena diambil dari bahasa Inggris. 1 miliar dari kata billion, dari kata biliar, billion, miliar kalau kita Indonesia, billion. Jadi billion itu adalah billion kalau bahasa Arab. Nah dengan demikian kesimpulannya angka juta dan miliar itu dari bahasa luar. Bahasa Arab itu bilangan paling tinggi cuma 1000 saja. Maka penggunaan kata 1000 dalam Al-Quran tidak bisa lantas diartikan itulah perbandingan waktu Allah dan waktu manusia. Kenapa? Karena di sisi Allah tidak ada waktu sebetulnya. Makanya ketika dalam Al-Quran menggunakan kata imbalan paling tinggi 1000. Contohnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi. Ya. Min alfi syahrin. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya, min alfi syahrin. Seandainya sudah ada juta, miliun, pasti dikatakan khairun min miliuna, min miliun. Ya. Lebih mulia daripada 1.000.000 malam. Ya. Jadi seandainya ada, tapi belum ada, maka menggunakan angka min alfi syahrin, 1000 bulan. Nah, jadi inilah dia. Jadi dengan demikian yang sekalian berbahagia, permintaan supaya orang kafir meminta dipercepat saja misalnya hukuman itu adalah tidak masuk akal. Kenapa? Karena dipercepat sedangkan 1 hari saja di kita 1000 tahun. Maaf, 1 hari situ 1000 tahun di kita. Ya. Jadi kalau kita berumur 100 tahun itu berapa? Berapa di sisi Allah? Sangat-sangat sedikit. Karena 1000 di kita 1 hari situan. Jadi kalau 100 tahun di kita 100 itu 10 dari 1000 berarti cuma 10 hari di situ kan, bukan 1 hari. 10 hari ya. 10 hari kalau dibandingkan dengan kita cuma 2,4 jam. Kan 1 hari 24 jam misalnya gitu. Berarti hanya 2,4 jam. Coba bayangkan 100 tahun di kita hidup cuma 2,4 jam di sisi Tuhan. Terus minta lagi ditunda. Nah, begitu. Maka dengan demikian kita lihat bahwa ini tidak masuk akal. Penggunaan angka-angka di sini untuk menunjukkan bahwa wahai manusia, tidak perlu kalian minta Allah percepat azabnya. Cukup berusaha bagaimana caranya memperbaiki keadaan, perbaiki dirinya. Ayatnya mengatakan begini. Wa yasta'jilunaka bil adzab. Mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu dipercepat. Ingat yasta'jilun istijal. Istajala yastajilu artinya mempercepat. Dari kata ajal itu cepat. Ya, makanya kalau kita melakukan buka puasa takjil itu artinya percepat buka puasa. Nah itu takjil. Di bahasa Arab takjil itu menjadi bahasa, nggak tahu di Malaysia apa dipakai juga, kalau di Indonesia pakai takjil. Buka puasa diartikan takjil, padahal takjil itu artinya mempercepat. Ya, padahal yang namanya buka puasa tidak boleh dipercepat. Kenapa? Ya harus waktunya. Ya. Ingat, yang namanya dipercepat itu kan berarti belum waktunya. Misalnya percepat bayar utang, kan berarti belum masuk waktunya sudah bayar, itu percepat namanya. Belum jatuh tempo, nah itu namanya percepat. Kalau puasa nggak bisa dipercepat, harus berbuka puasa pada waktunya. Ya. Jadi wa yastajilunaka bil adzabi. Mereka minta Muhammad agar engkau mempercepat, ya, yaitu azab. Kan Al-Quran berbicara tentang azab. Wala yukhlifallahu wa'dah. Kira-kira begini. Kenapa mereka minta dipercepat azab? Padahal Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Artinya Allah sudah menjanjikan pasti akan ada azab. Pasti terjadi. Nggak perlu lagi diminta dipercepat. Allah paling tahu kapan seharusnya. Baru kemudian wa inna yauman 'inda rabbika. Dan sungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu. 1 hari di sisi Tuhanmu ka'alfi sanatin. Sama dengan 1000 ini. Ka'alfi sanatin. Jadi sini yaum, sini sana. Jadi 1 hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun di sisi manusia. Ya, kita 1000 tahun, 1 hari di sisi Allah. Mimma ta'udun, dari ukuran kalian. Ta'udun itu yang kalian hitung. Jadi berdasarkan waktu yang kita hitung. Mimma ta'udun. Jadi 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di kita. Jadi begitu. Nah, makanya, dan ini beberapa kali Allah menyampaikan ini dalam Al-Quran. Coba kita lihat di sini. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayatnya 109.
maaf ini surat Al-Ankabut ini. Surat 29 ayat 14 ya. Walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh ila qaumi, kepada kaumnya, fala bisa fihim, lalu kemudian Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya berapa? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50 tahun, berarti 950 tahun, kan begitu. Alfa di sini adalah 1000 tahun, tapi ada ilahnya. Maksud ilah itu dikurangi khamsina ama, ataukah 1000 tahun kurang 50 tahun, begitu kalau bahasa kita. 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Anggaplah kita bulatkan 1000 tahun. Berarti Nabi ini tuh hidup 1000 tahun, di sisi Allah cuma 1 hari, ingat. Kan tadi 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di sisi kita. Jadi Nabi Nuh saja yang hidup 1000 tahun, artinya katakanlah 10 kali lebih daripada kita, karena kita sekarang sangat sedikit yang sampai 100 tahun, ada 100 tahun tapi sedikit, tapi anggaplah kita pakai standar 100 tahun, berarti Nabi Nuh itu 10 kali lipat dari kita, orang usia rata-rata kita. Nah, itu pun Nabi Nuh cuma 1 hari di sisi Allah. Kenapa? 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di sisi kalian. Nah, jadi 1000 saja. Fa'akhadhahum tufanu wa hum zalimun. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Sudah Nabi Nuh bersama mereka 1000 tahun, mengajak mereka kepada kebenaran, tapi mereka hanya menutup telinga mereka. Ingat, menutup telinga mereka berarti membudakkan. Budak itu bahasa lainnya adalah tidak mendengar ya. Budak itu artinya tidak mendengar. Jadi membuat tidak mendengar mata hatinya. Nabi Nuh sudah setiap hari datang kepada mereka, tetapi mereka bahkan menutup telinganya, maka menutup wajahnya dengan pakaiannya supaya tidak melihat Nabi Nuh secara langsung. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Fa'akhadhahumut tufan. Taufan datang kepada mereka yang mendatangkan air bah yang besar, tufan. Wahum zalimun, ketika mereka melakukan kezaliman. Nah, jadi kesimpulannya Nabi Nuh saja yang 1000 tahun di sisi Allah cuma 1 hari. Kalau kita menggunakan hari Allah. Tapi ingat tadi, itu namanya ayat mutasyabihat. Karena sebetulnya Allah itu tidak terikat oleh waktu. Jadi tidak ada istilah waktunya Tuhan 1000 tahun di kita, 1 hari di Allah. Itu caranya saja membuat kita bahwa hidup kita di dunia itu sebentar sekali sebetulnya. Jadi hidup kita di dunia sebentar sekali, terbatas. Ayat berikutnya 48, peringatan Allah bahwa ada negeri yang zalim. Ada negeri yang zalim artinya mayoritas penduduknya sudah rusak, sudah zalim. Maka apakah Allah akan mempercepat azabnya seperti tadi permintaan mereka? Yastajilunaka bil azab? Tidak, kata Allah. Allah memberikan penangguhan. Allah mencintai hambanya termasuk pelaku kemaksiatan sehingga diberikan kepadanya tangguh supaya mereka melakukan perbaikan. Sayangnya banyak di antara mereka tidak melakukan perbaikan, padahal sudah diberikan tangguh ini. Ya, berikan tangguh. Allah memberikan waktu luang dan kesempatan kepada suatu negeri untuk berubah. Ya. Nah, apa yang dilakukan mereka justru terus melakukan kezaliman. Kezaliman demi kezaliman tetap terus mereka lakukan. Padahal Allah memberikan tangguh kepada mereka tidak langsung diazab agar mereka bisa memperbaiki diri. Akhirnya apa yang terjadi? Berdasarkan perhitungan Allah, maka kemudian Allah turunkan azab. Allah turunkan azab. Begitu azab turun dari langit, ya tidak bisa mereka mundur ke belakang lagi. Setelah masa penangguhan berakhir, tanpa ada perubahan, Allah menjatuhkan hukuman atau azabnya secara mutlak. Ini adalah penegasan bahwa hanya kepada Allah segala sesuatu akan kembali untuk menerima balasan yang sempurna. Wa kayyin min qaryatin, betapa banyak daripada negeri. Jadi ingat, negeri di sini bukan kota. Negeri. Jadi di sini juga terjemahnya sudah beberapa kali berbeda ya. Di sini di atas dikasih kota, di bawah sini negeri ya. Padahal kita tahu kota dan negeri kan beda. Kota dan negeri itu beda. Misalnya kalau di Indonesia, negeri itu ya Indonesia, negeri, satu negeri. Kota seperti Padang, Jakarta, Bandung, Surabaya itu kota, ya, negerinya Indonesia.
Kalau di Malaysia negeri itu semacam provinsi di sini. Negeri negeri Perak misalnya, ya, negeri Perak, negeri Kelantan. Ada kalau ibu kotanya sendiri. Saya negeri Kelantan, ibu kotanya Kota Baru misalnya. Nah jadi wakai mengkaryatin, betapa banyak daripada negara atau negeri peradaban, amlaitulaha. Aku kata Allah memberikan tangguh. Jadi harusnya diazab tapi tidak. Saking cintanya Allah kepada hambanya. Karena Allah mencintai seluruh manusia, seluruh hambanya, karena seluruh manusia Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Karena mereka itu semuanya adalah bani Adam, diberikan tangguh untuk memberi kesempatan kepada mereka memperbaiki dirinya. Oke, kita katakan tadi, cinta Allah itu tidak terbatas. Beda dengan kita manusia. Ya. Cinta kita masih terbatas. Ya. Bahkan terkadang orang tua pun juga terbatas cintanya kepada anaknya. Sering kita saksikan ada orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Kalau Allah tidak mungkin. Jadi kai mengkaryatin amlaitu laha. Betapa banyak negeri yang seharusnya diazab, tetapi aku berikan tangguh kepadanya. Wahia zalimatun, padahal dia sudah jelas-jelas sudah zalim. Ya. Jadi negeri itu, ini hia di sini negeri, ya, ini karya, sudah zalim. Ya. Sementara negeri itu sudah zalim. Zumma akhastua, lalu kemudian kata summa itu berarti berjarak. Summa itulah menegaskan ada tangguh. Ya. Kalau summa itu kemudian itu berjarak. Jaraknya kapan? Tergantung Allah. Nah kemudian karena mereka tidak berubah padahal sudah diberikan tangguh, akhirnya akhastuha, aku menghukum dia. Akhastu itu aku menghukum, mengazab. Maka aku azab. Ini kata-kata aku azab ini diambil dari sini. Akhastuha. Jadi aku azab dia. Secara bahasa akhastu itu aku ambil. Akhazai akhastu itu ambil. Wa ilayyal masir. Kenapa? Karena kepada aku lah semua kembali. Ingat. Kepada Allah lah semuanya akan kembali. Tidak bisa kembali kepada siapapun dan apapun kecuali Allah. Coba kita lihat di sini. Surat Ar-Ra'du. Surat ke-13. Ayatnya 14. Allah berfirman. Ayat 32 maksudnya. 13-32. Walaqad istuzzi'a birusulin min qablika. Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olok, diledekin. Istuhzi'a. Sungguh kita dari sini. Sungguh rasul-rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olok. Fa'amlaitu lilladzina kafaru. Tapi orang-orang kafir yang memperolok Nabi itu saya beritahu, coba lihat. Nabinya sudah korban diperolok-olok. Tapi begitu cintanya Allah, dia katakan lilladzina kafaru, kepada orang kafir itu fa'amlaitu, aku berikan tangguh. Tidak langsung diazab. Tetapi karena mereka tidak berubah, summa juga sama tadi, summa akhastuhum, aku mengazab mereka, pakai fakana iqab, dan perhatikanlah bagaimana akhir daripada perbuatan mereka. Jadi kata iqab itu akibat dari perbuatan mereka. Pakai fakana iqab. Perhatikan bagaimana akhir ending daripada tindakan perbuatan mereka atau amal mereka. Jadi iqab akibat di sini adalah perbuatan mereka sendiri. Ya. Apa mereka lakukan? Memperolok Nabi. Sekarang mana Nabi? Yaitu Al-Quran. Al-Quran sekarang kan adalah pasangan Al-Quran, pasangan Nabi. Jadi apa yang maksudnya perolok Al-Quran? Yaitu ya Al-Quran dipelajari hanya seenaknya saja. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 49. Nah, di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi datang kalau misalnya ada orang yang tidak mau kembali kepada kebenaran, ya tidak masalah, kata Nabi, itu urusan kalian. Apa sebabnya? Di sini Nabi katakan, satu, qul, katakanlah, ini nanti manusia, baru kemudian nadir mubin. Jadi Allah itu mengutus nabinya untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab atau orang Melayu, tapi untuk seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Nah, dia datang apa? Sebagai pemberi peringatan dan menunjukkan bahwa Islam itu adalah bersifat universal. Tetapi ingat, Nabi hanya datang sebagai pemberi peringatan, tapi semua yang disampaikannya jelas ini. Perasaan ini menegaskan bahwa peringatan yang dibawa Rasulullah bersifat jelas, tidak samar dan berlaku bagi semua orang. Makanya di sini juga sekalian mungkin kalau ikuti pengajian-pengajian kita di sini berkali-kali sampaikan,
kata mutasyabihat itu tidak boleh diartikan samar-samar. Masa Tuhan berbicara samar? Nah, sedangkan di sini katakan pembicaraan Rasulullah, maksudnya Al-Quran itu bersifat jelas, tidak samar, berlaku bagi semua orang. Jadi masa Al-Quran atau Allah berbicara tentang samar-samar? Tidak bisa dipahami katanya kecuali hanya oleh Allah saja. Ini terus kalau tidak bisa dipahami hanya oleh Allah, terus untuk apa Al-Quran datang kepada kita? Coba kita renungkan. Ada yang mengatakan ini hanya untuk Allah. Terus untuk apa? Apakah Al-Quran berfungsi sebagai hudan kalau hanya untuk Allah saja? Jadi dengan demikian, kita lihat ayatnya. Qul katakanlah Muhammad. Jadi, karena di sini ada kata ana, ini perhatikan ini ada kata ana, dan anaknya di sini adalah Rasulullah, ini Nabi. Ya. Ingat, ini adalah Nabi ya, ini Nabi. Saya Nabi Muhammad kita. Berkata aku, kita sudah sampaikan bahwa setiap Nabi akan berkata aku, maka dia menggunakan kata qul. Karena Nabi itu tidak mungkin membicarakan mulai daripada aku. Beda dengan kita, sedikit-sedikit aku, saya. Selalu kita yang menceritakan diri kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Ya. Selalu begitu, kita ceritakan aku ini keturunannya si A, si B. Aku ini sekolahnya A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi itu selalu ada aku. Nah, di dalam Al-Quran, Nabi tidak mungkin berbicara dimulai dengan aku, kecuali kalau diperintah Allah di sini qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai seluruh manusia, namanya saja anak aku ini. Jadi akunya karena perintah Allah. Ana lakum, saya ini untuk kalian, maksudnya saya adalah rasul untuk kalian. Untuk apa? Nadhirun mubin, memberikan peringatan yang nyata, yang jelas. Nadhirun mubin, memberikan peringatan yang nyata. Ana lakum nadhirun mubin, saya adalah sebagai pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Kata-kata kalian ini kumnya di sini, ini kum kembali ke sini anas ya. Jadi kumnya manusia. Maka Nabi itu untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk sekelompok kecil. Jadi harusnya ulama-ulama Islam ini harusnya bukan hanya berbicara di kelompoknya saja. Jangan hanya seperti katak dalam tempurung. Ya, harusnya bisa keluar, diterima oleh masyarakat luar. Kalau cuma diterima kelompoknya saja, ya berarti bukan anas objektifnya, tetapi kelompok tertentu saja. Jadi kesimpulannya, karena Nabi disuruh mengatakan ya ayyuhan nas, berarti bahwa pesan atau risalah Nabi itu bersifat inklusif, bersifat open, terbuka kepada seluruh manusia. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu adalah open to all, terbuka untuk semuanya. Tidak boleh Islam hanya untuk orang Islam saja. Jadi harus, apabila kita hanya berdakwah untuk kelompok kita saja, pertanyaannya nanti bagaimana nanti manusia lain di akhirat? Pasti akan menuntut jemaah sekalian. Ingat. Orang-orang lain akan menuntut kalau kita hanya berbicara kepada kelompok kita saja. Mereka menuntut, ya Rasulullah, saya juga ingin Islam, tapi tidak ada datang kepada saya. Mereka semuanya yang menyebut dia sebagai warasatul anbiya hanya berceramah kepada kelompoknya saja. Sedangkan kamu mengutus Nabi untuk seluruh manusia. Ya. Nah, jadi ingat di Mas Kaisar Bahagia, inilah makanya yang namanya Islam itu harus open to all. Supaya open to all, ya tentu open-minded juga, inklusif istilah lainnya, terbuka untuk semua. Sekarang kita lihat di sini, surat Al-Araf, surat 767. Allah berfirman, qala, Nabi Hud berkata, ya qaumi, wa qaumku laisa bi safahatun, karena kaumnya Nabi Hud menganggap Nabi Hud itu adalah safahat. Safahat artinya kurang akal. Ya. Bodoh lah. Secara bahasa ini safahat itu bodoh sebetulnya. Ini. Ya. Jadi, maka di sini terjemahkan kurang waras. Ya. Bodoh. Saya bukan orang kurang waras. Saya bukan orang kurang akal. Walakin akan tetapi saya ini rasul mir rabbil alamin, dari Tuhan seluruh sekalian alam. Tugasnya apa? Ubalighukum risalati rabbi. Saya datang menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Ya, kepada siapa? Seluruh manusia. Wa ana lakum, dan saya ini kepada kalian nasihun amin, hanya pemberi nasihat yang terpercaya. Saya hanya memberi nasihat. Kata-kata nasihat memberi nasihat. Apa yang sudah amin? Saya tidak mungkin menipu kalian. Saya datang bukan untuk mengambil keuntungan pribadi. Saya datang hanya bukan untuk menggunakan agama sebagai jubah. Padahal diam-diam di dalam hati saya punya agenda untuk mendapatkan sesuatu. Saya tidak begitu, kira-kira begitulah ayatnya sini.
Saya adalah amin terpercaya. Percayalah, saya datang kepada kalian tidak punya agenda, tidak punya perhitungan-perhitungan. Ya. Saya adalah nasihun amin. Saya adalah penasehat yang terpercaya. Nah, coba lihat Mas geser bagian nabi-nabi seperti ini. Nah, supaya manusia semuanya punya akses kepada agama ini dengan benar, harusnya juga kita terbuka seperti itu. Hukumnya kepada seluruh manusia. Kemudian ayat terakhir, ayat 50. Nah, di ayat 50 ini Allah berbicara bahwa kalau kita beriman dan beramal saleh, maka Allah janjikan kepada kita dua hal yang sangat besar. Pertama ampunan, kedua rezeki yang mulia. Ini penting semuanya. Ini terkait dengan akhirat, ini terkait dengan dunia. Nah, jadi dunia ini sebetulnya tidak perlu kita pikir-pikir dari mana, siapa. Enggak perlu. Kita beriman, beramal saleh saja, berbuat baik, menjalankan tugas kemanusiaan dengan benar, itu Allah pasti melimpahkan rezekinya kepada kita. Bahkan ada ampunan. Ampunan ini kita butuhkan untuk akhirat. Karena kita di akhirat tergantung berat ringannya dosa-dosa kita. Kalau dosa kita berat, ya kita akan masuk neraka. Dan kalau dosa kita ringan, kita sangat mungkin masuk surga. Nah, untuk meringankan beban di akhirat itu ampunan. Ampunan itu adalah mengurangi beban. Tadinya sudah berat, dikeluarkan semua. Itu namanya ampunan. Dan kriterianya apa? Beriman dan beramal saleh. Tinggal apa itu beramal saleh? Nanti kita lihat pendukungnya. Tapi ayatnya berbunyi begini. Fa'alladzina amanu, maka adapun orang yang beriman wa amilus salihat. Nah, jadi syaratnya dua di sini. Beriman, yang kedua beramal saleh. Iman dan amal saleh. Lahum, maka bagi mereka maghfiratun, ada ampunan, warizkun karim. Jadi ampunan untuk akhirat tadinya ini. Lalu kemudian rizkun karim untuk dunia, rezeki yang mulia. Jadi Allah sudah menjanjikan ya Mas Kaisar bagi. Karena kalau kita punya agenda-agenda dalam hati kita, nanti ujung-ujungnya apa? Ujungnya gampang iri hati kepada orang lain. Ya, memperebutkan nanti tulang-tulang. Kamu gitu seperti, mohon maaf, seperti anjing yang selalu mengeluarkan lidahnya, ya, menunggu sesuatu. Ya. Jadi oleh sebab itulah, falladina amanu wa amilus salihat, adapun orang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka itu maghfirat warizqun karim. Jadi dua kita anggap dua ini. Maghfirah ampunan anti untuk akhirat, sedangkan di dunia kita butuh rezeki yang mulia. Kenapa harus rezeki yang mulia? Karena semua orang di dunia punya rezeki, cuma ada yang tidak mulia. Rezekinya menyebabkannya dia bunuh diri, menyebabkannya justru sakit, menyebabkannya justru bertengkar dengan pihak lain. Kenapa? Karena berebut tadi. Warizqun karim. Ya, tidak rezekinya tidak karim. Ya. Jadi maghfiratun warizqun karim. Coba kita lihat ayatnya di sini. Walladzina amanu wa hajaru. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang beriman lalu kemudian hajaru, beriman, hajaru wa jahadu fi sabilillah, walladzina awna. Jadi dari sini kita lihat yang namanya amal saleh itu ini kan imannya di sini, berarti ini adalah amal saleh. Amal saleh itu misalnya berhijrah, meninggalkan perbuatan buruk ke yang baik, wajahadu bersungguh-sungguh serius di jalan Allah, walladzina awaw, dan juga membantu, memberikan perlindungan, wanasaru, memberikan pertolongan. Perlindungan dan pertolongan kepada siapa? Kepada agama. Awaw wanasaru. Apa kata Allah siapa melakukan ini? Hajar wajahadu awaw wanasaru. Kata Allah, ulaika, mereka itulah humul mu'minun, mereka orang beriman dengan sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minun haqqa, lahum, bagi mereka maghfiratun warizqun karim, sama kan namanya ujungnya. Berarti yang dimaksud di sini orang beriman yang benar itu adalah apabila dia berhijrah, bersungguh-sungguh rajin, kemudian membantu pertolongan kepada yang lain, wanasaru, dan juga memberikan pertolongan, bantuan di sini. Jadi bukan berharap dibantu dan ditolong, tapi memberikan pertolongan. Ingat, orang beriman itu bukan berharap dibantu dan ditolong, tetapi awal memberikan perlindungan, nasar memberikan pertolongan, bukan sebaliknya. Nah, orang yang seperti ini, yang berpikir untuk memberikan perlindungan dan pertolongan, maka mereka itu adalah orang mukmin yang sebenarnya.
Dan apa kata Allah? Lahum bagi mereka maghfiratun, ampunan, warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Sama tadi ya. Ini tadi sama di sini akhirnya. Lahum maghfiratun, warizqun karim. Jelas kayak serbahagia, inilah ayat yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Kita ada 2 hadis di sini. Ini ada hadis pertama tentang pena diangkat dari orang yang tidak berakal. Jadi orang yang berakal itulah yang dapatkan kewajiban syariat. Kalau dia tidak berakal, maka pena diangkat. Pena diangkat dari orang yang tidak berakal. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Hadisnya perhatikan. Ini hadis Abu Daud. Hadis Abu Daud itu di kalangan Ahlussunnah masuk kategori buku 9, Kutubut Tis'ah, masuk buku 6, Kutubus Sittah. Ya. Jadi yang paling diperkecil itu Bukhari Muslim, muttafaq alaih namanya. Baru kemudian diperbesar menjadi 6 buku, Kutubus Sittah. Diperluas lagi menjadi 9, Kutubut Tis'ah. Nah ini masuk Kutubut Sittah. Itu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud. Kemudian siapa lagi ada 6 ya, Abu Daud, Tirmizi, apalagi Darimi kalau tidak salah, Nasai ya. Nasai ya. Jadi ini masuk di sini nih. Sekarang kita ada hadis di sini. Dari mana hadisnya? An Ali alaihi salam. Perhatikan jemaah sekalian tulisannya di sini. Aliin alaihi salam, dari Ali alaihi salam. Jadi artinya di hadis ini Ali pun dipanggil alaihi salam. Kan terkadang orang berkata, kok orang itu kalau manggil Ali alaihissalam, bagi mereka namanya alaihissalam itu hanya Nabi. Padahal ini, coba lihat hadisnya. Ini bukan saya bikin-bikinin ini, saya cuma copy paste aja nih. Ngambil dari sumber hadisnya, copy paste ke sini biar gampang dilihat, biar besar dan bisa dibuat jadi slide. Tapi aslinya nih tidak saya rubah ini, artinya bahwa di dalam hadis ini, dalam hal ini Abu Daud memanggil Ali juga alaihissalam. Biasanya kan kalau sahabat katanya radhiyallahu anhu. Tapi coba lihat ini, alaihissalam. Nah, perhatikan mas kalian ya. Jadi ini adalah Ali. Ini Ali. Aliyun. Aliyin karena ada an aliyin. Alaihissalam ini alaihissalam. Jadi ini ada doanya pembuat hadis. Ali alaihissalam. Dan ini adalah Abu Daud. Abu Daud adalah ulama sunni terkenal kan. Dia ahli hadisnya di sana. Imam Abu Daud. An aliyi alaihissalam. Kita mengatakan nanti tambah-tambahin kali karena pro kelompok tertentu. Ini kita di sini tidak ada pro kelompok tertentu. Pengajian kita di sini hanya pro Al-Quran, pro kebenaran. Jadi kita mempercayai apa yang disampaikan Al-Quran. Kalau sejalan Al-Quran kita terima, kalau tidak sejalan kita tolak. Nah di sini kita lihat ada kata-kata an aliyin alaihissalam. Abu Daud 3825. Coba kita cari sendiri di sini nih. Ini kan ada hadis ini. Ini buku hadis saya Pak sekalian ya. Ini adalah ensiklopedia hadis. Isinya 9 buku. Nah ini dia. Kita pencet. Nah ini berandanya. Nanti kita ketemu 9 buku di sini. Nah namanya Kutubut Tis'ah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Nah ini adalah yang 3 ke atas ini namanya Kutubus Sittah 6. Nah, ditambah dengan Muwatta Malik, Musnad Ahmad, dan juga Sunan Darimi. Nah, ini adalah jadi 9. Ya. Jadi 6 di sini, kemudian tambah 3. Nah, kita tadi mau cari yang Sunan Abu Daud ya. Abu Daud tadinya nih, kita pencet. Baru kita cari di sini. Nomornya tadi kita catat di sini. 3825. Kita tulis di sini atas. Nih, 3825 ya. Ini 3825 Ahmad, 3825 Tirmizi, Bukhari, Nasai, ini Abu Daud. Ini 3825 Abu Daud. Ini lihat ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, kita pencet ini. Nah, muncullah ini tadi. Nah, aslinya begini Pak sekalian. Jadi saya tadi perbaiki. Jadi dia bisa begini karena sudah perbaiki pindah ke sini diatur biar lebih rapi. Terjemahnya lebih besar. Aslinya seperti ini nih, ya. Ingat aslinya seperti ini, 3825 nih. Nah, coba kita lihat di sini. Ini hadisnya an Abi ad-Duha an Aliyin, ini Aliyin alaihissalam sama nih. Jadi saya tidak rubah ini dari buku aslinya nih. An Aliyin alaihissalam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal rufi al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anid sabiyin
wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnun hatta yaqila. Nah, supaya gampang lihat kita bawa ke sini biar kelihatan besarnya dia. Jadi tadi dari Ali alaihissalam, dari Nabi SAW berkata, Allah bersabda, Rufi'a diangkat al-qalam, kalam maksudnya tidak dicatat ya. Kalam itu kan pencatat. Rufi al-qalam, kalam itu diangkat, maksudnya tidak dicatat. Perbuatan seseorang dari 3, jadi diangkat, tidak dicatat dari 3 golongan. Ansalasatin, dari 3 golongan. Yang pertama, aninna ini hatta yastaiqiza, dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau dia tertidur, tidak ada hukum baginya. Dia tertidur. Anin naim hatta yastaiqiza, dari orang tidur sampai dia terbangun. Wanis sabi hatta yahtalima, dari anak-anak sampai dia bermimpi. Jadi tanda akil balik itu kan bermimpi, akil balik. Wa anil majnun hatta yaqila, dan dari orang yang gila atau bermasalah secara mental sampai dia bisa berakal dengan benar. Jadi wa anil majnun hatta yaqila. Dengan demikian akal lah semuanya. Jadi walaupun disebutkan di sini dari tidur, orang tidur sampai terbangun, karena kalau sudah terbangun baru bisa menggunakan akalnya. Kalau anak-anak kan nanti setelah bermimpi atau setelah akil balik baru bisa menggunakan akalnya dengan sempurna. Wa anil majnun baru ini hatta yaqila. Jadi ini kata-kata yaqila, akal. Jadi agama itu adalah aklun, akal. Hadisnya Imam Ali alaihissalam ya. An Ali alaihissalam. Hadis berikutnya. Hadis tentang tawakal mendatangkan rezeki. Jadi kalau kita bertawakal rezeki. Ini hadisnya. Kalau ayatnya kan kita sudah tahu semuanya. Ya, apa itu? Hadis apa namanya itu? Mengatakan may yatawakkal 'ala Allah, maka Allah memberikan kepadanya jalan keluar. Apa itu? Dan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertawakal, yang yattaqillah, takwa tawakal kurang lebih hampir sama, adalah diberikan rezeki. Nah, di sini juga dikatakan begini, coba perhatikan. Dari Umar bin Khattab ini. Ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Nah, ini menggunakan radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Kalau Ali tadi menggunakan kata alaihissalam. Jadi an Umar ibn Khattab, Umar bin Khattab maksudnya si Umar yang khalifah kedua. An Umar ibn Khattab, jadi anau sami'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqul berkata, Sami'tu Nabi, kata Umar, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul berkata, bersabda, Lau annakum, seandainya kalian bertawakal, seandainya kalian bertawakal Allah, kepada Allah, haqqa tilawatih, haqqa tawakkulih, seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, la razaqakum, niscaya Allah memberikan rezeki kepada kalian, ya kama yarzuqut thaira, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ya, jadi burung kan, kita lihat burung ya, burung bukan manusia. Tapi boleh dikata tidak ada burung yang mati kelaparan. Ya. Apa yang terjadi dengan burung? Tagdu khimasan. Dia keluar pagi-pagi dalam keadaan khimasan, lapar, perut kosong. Wataruha, dan kemudian dia kembali ke sarangnya, bitonan, dalam keadaan kenyang. Ya. Jadi coba lihat, dia keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong perutnya dan kembali nanti dalam keadaan kenyang. Tapi ingat, ada kata-kata seperti burung ya. Kama yarzuqut thaira. Bagaimana tawakalnya burung? Ya tidak diam di dahan. Tidak hanya di dahan dia duduk terus. Enggak, dia terbang ke mana-mana mencari rezeki. Nah, tawakal, apa artinya tawakal itu? Ya, tawakal itu menggantungkan semuanya kepada Allah. Makanya burung-burung ini tidak mengambil banyak dalam pengertian tidak membuat semacam gap dengan yang lain. Dia mengambil sesuai dengan yang Allah tetapkan baginya, tetapi dia bekerja. Dia keluar dari sarangnya pagi-pagi, mencari makanan, lalu kembali lagi sore hari, dan ternyata setelah kembali sudah kenyang. Nah, itu kan artinya Allah berikan rezeki kepadanya. Nah, kalau burung saja begitu, apalagi manusia yang merupakan
makhluk paling Allah muliakan. Jadi la razaqakum kama yarzuqut thaira tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Hadis Imam Ahmad nomor 348. Nah, kira-kira begini kesimpulannya nih ya. Jadi kita pembahasan 5 ayat ini 46 sampai 50 adalah tentang mata hati, pentingnya mata hati. Kemudian ingat waktu ilahi. Jadi kalau kita sudah tahu waktu ilahi, tidak ada apa-apanya waktu kita. Dan tawakal. Jadi 3, mata hati, waktu ilahi, dan tawakal. Nah, ini tadi pertama, mata fisik. Ada orang yang bermasalah, bukan mata fisiknya yang buta kata Tuhan, tapi mata hatinya. Nah, jadi mata hati lah yang harus kita kasih melihat. Mata fisik sama saja. Coba kita lihat di sini. Berfungsi melihat dunia materi, terbatas oleh ruang dan cahaya. Dapat buta karena penyakit atau usia. Ingat, dapat buta karena penyakit atau usia. Ya, ini terbatas oleh ruang dan cahaya. Sedangkan mata hati, kalbu, berfungsi memahami hikmah dan kebenaran mutlak. Menembus batas materi, ingat, menembus batas materi. Menjadi buta akibat tertutup ego, kesombongan, dan dosa. Perhatikan, mata fisik itu kalau tertutup ya karena penyakit atau usia, lazim. Tapi kalau ini tertutupnya oleh apa? Ego, kesombongan, dan dosa. Makanya tadi Nabi tidak mungkin mengatakan saya ini. Kenapa? Karena itu ego namanya. Ya. Kemudian kita lihat, Allah mengangkat syariat atau perhitungan atau pena dari 3 orang. Orang tidur, ya, kemudian anak kecil, kemudian orang gila. Orang tidur sampai dia terbangun. Anak kecil sampai dia akil balik. Orang berakal, orang gila sampai dia akalnya kembali berfungsi dengan baik. Berakal sehat, waras. Akal yang sehat, ingat, lihat ini kesimpulannya. Akal yang sehat adalah syarat mutlak sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ingat, akal yang sehat adalah syarat mutlak sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi akal sehat. Nah, kita lihat waktu ilahi, dimensi ilahi. 1 hari di sisi Allah ini di atas. Nah, di dunia, sebenarnya 1000 tahun di kita. Jadi kalau dibagi-bagi kayak gini nih. Ya. 1000 tahun. Jadi ini bagian-bagiannya nih. Jadi 1000 tahun di sini, kemudian di sini adalah 1 hari. Manusia tergesa-gesa menilai keadilan Allah dengan standar waktu dunia yang sangat sempit. Sehingga itu tidak pantas. Kemudian kita lihat di sini. Betapa banyak negeri yang telah dihancurkan oleh Allah. Padahal mereka diberikan tangguh sebelumnya. Ditangguh. Setelah tangguhnya tidak digunakan dengan baik, akhirnya kemudian diazab pada akhirnya. Begitu ya di sini kita lihat. Nabi mengatakan, saya adalah nazirun mubin, pemberi peringatan bagi seluruh manusia. Sesungguhnya aku diutus kepada sebagian pemberi peringatan yang nyata, kepada kalian sebagai pemberi peringatan yang nyata. Coba lihat di sini. Rasulullah hadir sebagai nazirun mubin, pemberi peringatan yang nyata, sebelum batas waktu penangguhan itu berakhir. Tadi penangguhan di sini. Nah, ini tadi kita lihat. Kalau kita tawakal tadi ini, tawakal itu pagi-pagi dalam keadaan lapar keluar, ya kemudian ikhtiar, ya. Ikhtiarnya itu sambil bertawakal, maka nanti hasilnya seperti ini. Kembali membawa keberkahan dan rasa kenyang. Jadi ingat, harus keluar dari rumah mencari nafkah. Kata keluar dari rumah di sini tidak harus keluar rumah beneran. Orang sekarang ada namanya digital. Mencari nafkah secara digital. Tidak harus keluar rumahnya. Bisa keliling dunia menjadi sekretaris digital di berbagai tempat. Jadi banyak sekarang orang menjadi pekerja-pekerja digital di seluruh dunia. Dengan gaji yang lebih tinggi. Menggunakan mata uang dolar Amerika misalnya. Nah, jadi artinya apa? Kita bisa bekerja dari awal sampai akhir, tapi tawakal kepada Allah. Tawakal, sikap batin. Berserah dan bergantung sepenuhnya pada sang pemberi rezeki. Tapi ingat, kata tawakal di sini setelah ikhtiar ini. Lihat. Jadi tawakalnya setelah ikhtiar. Nah, kemudian ayat yang terakhir, ayat 50, ingat ini. Iman tanpa amal saleh, hasilnya adalah maghfirah dan rezeki yang karim, rezeki yang mulia. Ini dia tadi. Kalau kita beriman dan beramal saleh, Allah janjikan 2, maghfirah dan rezeki yang mulia.
Yang terakhir kesimpulannya. Merajut makna Al-Hajj 450. Jadi sadar akan waktu dan keadilan Tuhan. Jadi kita mulai dari sini, fondasinya hati yang hidup, akal yang sehat. Jadi ini fondasi. Ya, ingat, ini fondasi dalam perjalanan. Disebut dengan menolak kebutaan spiritual untuk memikul tanggung jawab. Ya. Ini adalah memahami bahwa janji dan peringatan Allah melampaui waktu manusia. Kita setelah dari sini bergerak ke atas. Melakukan memahami juga di sini. Baru ke atas, puncaknya ikhtiar, tawakal dan janji mulia. Berusaha seperti burung, ingat berusaha seperti burung, percaya penuh pada Allah dan meraih ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi inilah. Dan usaha ikhtiar ini bertumpu pada apa tadi? Pada akal tadi. Ingat. Ikhtiar ini bertumpu pada akal. Semakin banyak menggunakan akal sebuah pekerjaan, semakin inovatif dan kreatif. Semakin inovatif dan kreatif, semakin besar kemungkinan pendapatannya, rezekinya bagus oleh Allah. Karena semakin software cara bekerjanya orang, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Karena manusia memang dinilai berdasarkan softwarenya, yaitu akal pikirannya. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Salam Muhammad. Terkait dengan ayat 47-48 dalam kaitan istidraj, Pak, bahawa apakah gara-gara Rasulullah itu sendiri adalah rahmatan lil alamin, dan ayat yang lain mengatakan orang yang mati di jalan Allah mereka tetap hidup akan diberi rezeki di sisinya. Bertambah pula bahawa penciptaan pertama adalah Nur Muhammad, maka itu mengakibatkan kasih sayang Allah tu tidak cepat-cepat memberi pembalasan balasan, atau ada benda tersirat yang kita tidak faham. Apa maksud itu? Baik, juga sekali berbahagia, ayat 47 ini Pak Nur tadi mengingatkan kita, ini bisa berlaku pada jemaah sekalian yang menganut namanya paham Mahdawiyat, bahwa di akhir zaman ini Allah akan mengutus seorang khalifah terakhir yang sering kita bicarakan, namanya Imam Mahdi. Orang yang percaya akan datang Imam Mahdi namanya Mahdawiyat. Imam Mahdi apa itu? Siapa itu? Adalah manusia yang berumur 1000 tahun lebih. Sudah 1000 tahun umurnya sekarang. Nah, kebetulan ayatnya seperti yang tadinya. Wa yastajilunaka bil azab. Mereka meminta engkau Muhammad mempercepat azab. Salah satu pertanyaan kemarin di hari Jumat yang lalu, kalau tidak salah, kenapa umat-umat dulu itu sering dapat azab, sedangkan sekarang tidak? Nah, ini jawabannya termasuk ini. Kalau tidak salah, Ridwan Askari kemarin yang bertanya, Haji Ridwan Askari bertanya kemarin ya, bahwa kok kenapa umat-umat terdahulu dapat azab, sedangkan sekarang kok sebetulnya tidak ada. Nah, kita katakan pasti ada. Nah, di sini katakan, janganlah engkau meminta dipercepat azab itu. Kita seakan-akan begitulah. Gaya bahasanya, mereka meminta kepada umat untuk percepat azab. Nah, kalau bahasa kitanya, janganlah engkau meminta azab dipercepat. Kenapa? Tuhan punya perhitungannya sendiri. Kenapa? Wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak mungkin menyalahi, mengingkari janjinya. Apa janji Allah di dunia ini? Allah akan mendatangkan khalifah terakhir. Dan kalau khalifah terakhir itu datang dan masih ada menentang, nah itu azab akan muncul. Karena dikatakan di ayat lain bahwa Allah tidak mungkin mengazab satu kaum kalau belum datang Rasul. Nah, perhatikan di sini ayat ini. Kita lihat di ayat ini, surat 17. Surat 17 ayat 15. Ya, jadi ini terakhir ini, lihat ini. Wa ma kunna, jadi kita langsung ke sini. Wa ma kunna mu'adzibin, tidak mungkin kami mengazab maksudnya suatu kaum, hatta sampai naba'atsa rasulah, sampai kami utus rasul. Nah, rasul di sini adalah utusan Allah. Dan setelah Nabi Muhammad kita berlalu, masih akan ada. Jadi periodenya masih periode Nabi Muhammad kita ini. Nanti akan muncul lagi Nabi terakhir, Rasul, pelaksana Rasul terakhir, yaitu Imam Zaman, namanya itu Imam Mahdi. Nah, kalau itu sudah datang, berarti janji Allah sudah terpenuhi. Nubuatnya sudah terpenuhi.
Nah, Tuhan mengatakan kapan datangnya ini? Dikatakan wa inna yauman inda rabbi, satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun. Jadi artinya apa? 1000 tahun di kita itu berarti di sisi Allah umurnya Imam Mahdi baru bertambah 1 hari. Jadi kalau Anda mengatakan, kok kenapa dia tidak tua? Ya, ayat coba lihat. Coba Bapak Ibu sekalian hari ini malam ini bercermin. Terus kemudian besok malam 24 jam kemudian 1 hari bercermin lagi. Apakah melihat ada perubahan pada dirinya? Jawabannya tidak ada. Karena cuma 1 hari itu tidak berarti bagi umur kita. Nah, hal yang sama terjadi pada orang yang ada di sisi Allah. Entah Nabi Isa, entah Nabi Khidir, entah Imam Mahdi, karena semuanya ada di sisi Allah. Ya, hakikatnya tidak mati. Jadi hanya diangkat oleh Allah SWT. Nah, makanya kemudian 1000 tahun di sisi Allah, 1000 tahun di sisi kita, 1 hari di sisi Allah. Jadi kalau sekarang ini Imam Mahdi berusia 1000 tahun lebih, ya di sisi Allah cuma 1 hari. Jadi tidak berubah. Jadi tetap dia masih muda. Ya, begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa dengan kita sekarang baru 2000 tahun. Nabi Isa kan diangkat. Ya, katakanlah 2000 tahun yang lalu. Sekarang 2000 tahun kemudian. Berarti di sisi Allah baru 2 hari. Ingat, 2 hari. Kalau kita menggunakan pendekatan ini. Ya. Jadi kalau Nabi Isa nanti datang dan seusia dengan Imam Mahdi, wajar lah. Ya, Nabi Isa diangkat umurnya kurang lebih 30 tahun. Datang sekarang tetap 30 tahun. Ya. Imam Mahdi datang diangkat pertama kali umur 5 tahun. Terus kemudian ketika dia gaib kubra, katakanlah juga sekitar 30 tahun atau 20 tahun. Ya, dia datang kurang lebih seperti itu juga. Jadi tidak berbeda nanti antara Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian, yang dikatakan sudah inna yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Yaitu bahwa 1000 tahun di sisi kita sama dengan 1 hari di sisi Allah. Dengan demikian bagi Allah Imam Mahdi kalau berada di sisinya ya nggak masalah, cuma 1 hari ya. Dan karenanya dia akan datang pada saat dijanjikan, dan ketika dia datang dijanjikan akan ada azab ya. Akan ada azab. Sekarang saya kita lihat orang-orang yang menentang kebenaran kelihatan tersiksa sekali. Sementara orang yang sepertinya mereka siksa tidak tersiksa. Ya, katakanlah Amerika seakan-akan ini menyiksa Iran dengan embargo dengan ini, tapi orang Iran malah tidak tersiksa tuh, tidak merasa tersiksa. Tapi lihatlah orang-orang di 5.000 baru 5.000 prajurit Amerika di kapal sudah stres. Coba bayangkan, sudah stres, sudah ada yang mau bunuh diri, sudah berkelahi dan sebagainya. Ya, tapi Iran mereka itu baru berapa? Orang yang di atas kapalnya Abraham Lincoln itu baru sekitar berapa ya? 270 hari. 279 bulan. Nah, Iran sudah diembargo sudah 47 tahun, bayangkan itu. Tapi orang Iran tetap aja biasa-biasa saja. Nah, jadi artinya apa? Lebih menderita Amerika daripada Iran. Padahal Iran itu diembargo, pemimpinnya dibunuh dan sebagainya, tapi biasa saja. Kenapa? Itulah tadi pentingnya spiritualitas. Ada lagi yang lain? Silakan. Di chatroom tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.